Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fadila Husain dengan NIM 200611102082 dari kelas 4B2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Julianogi, SEMM. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai konsumen dalam tatanan sosial dan budaya. Topik yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengaruh grup dan media. Media sosial menjadi salah satu sarana penjualan yang efektif karena konsumen dapat memperoleh penerimaan sosial mengenai produk yang akan mereka gunakan. Media sosial juga menciptakan relasi yang lebih intens antara penjual dan pembeli. Penetrasi mobile internet yang semakin besar mencapai 98% dari pengguna internet di Indonesia juga berkontribusi pada perilaku konsumen di media sosial. Perilaku konsumen di media sosial bahkan lebih berpengaruh jika dibandingkan dengan e-commerce. Topik yang kedua yaitu pengambilan keputusan kolektif tentang bagaimana grup ini mempengaruhi pembelian konsumen. Menurut Lam Hair dan MC Daniel, mereka menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses seseorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan serta mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli. Juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Selanjutnya, konsumen berpotensi untuk dipengaruhi oleh berbagai orang yang berinteraksi dengan mereka dan yang mereka amati. Kelompok-kelompok itu antara lain: yang pertama, friendship group. Termasuk kelompok informal karena tidak ada struktur dan kurang mempunyai tingkat kewenangan yang khusus. Dari segi pengaruh, teman adalah yang memberikan pengaruh terbesar atau setelah keluarga terhadap keputusan pembelian seseorang. Yang kedua, shopping group. Dua atau lebih orang yang berbelanja bersama dapat disebut sebagai shopping group. Dalam hal ini, pelaku berfungsi sebagai purchase pals atau teman membeli. Motivasi untuk berbelanja bersama teman membeli atau purchase pals ada beragam, terutama dari motivasi sosial sampai mengurangi risiko ketika mengambil keputusan yang penting. Yang ketiga, work groups. Orang yang menghabiskan waktu mereka bersama-sama karena satu pekerjaan dengan frekuensi yang sering akan saling memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumsi mereka. Baik kelompok kerja formal maupun informal sama-sama berpengaruh. Formal work group adalah mereka yang bekerja sama dalam sebuah tim, dan dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk saling mempengaruhi perilaku konsumsi dan aksi satu sama lain. Yang keempat, virtual group or communities. Merupakan tipe kelompok terbentuk dengan menggunakan teknologi internet. Dengan internet, kita dapat memulai obrolan dengan orang atau kelompok yang sesuai kita pilih. Misalnya, seseorang pencinta binatang dapat memulai obrolan dengan mereka yang juga pencinta binatang. Dari obrolan itu, mereka dapat saling mempengaruhi dan menginformasikan tentang keputusan pembelian makanan untuk binatang peliharaan mereka. Yang kelima, brand communities. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jika kita ingin menciptakan loyalitas di mata konsumen terhadap produk kita, maka kita harus memiliki kehidupan sosial yang aktif. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang membuat berbagai macam klub atau community bagi pengguna produknya. Misalnya produsen jarum yang membuat komunitas jarum adventure. Yang keenam, customer action group. Jenis kelompok khusus konsumen, kelompok aksi konsumen muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen.
Sekarang ini terdapat banyak sekali kelompok sejenis yang dimaksudkan untuk memberi bantuan pada konsumen dalam usaha mereka mengambil keputusan pembelian yang tepat, menggunakan produk dan jasa dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab, dan biasanya menambah kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Topik selanjutnya, pengambilan keputusan keluarga. Pengaruh keluarga sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga didasarkan pada umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Dengan pertimbangan ini perlu memperhatikan siapa-siapa yang menjadi pengambilan keputusan dalam membeli keperluan rumah tangga. Pengambil keputusan ini akan mempengaruhi 1. Iklan, 2. Media, 3. Pengembangan produk, 4. Penetapan harga, dan 5. Distribusi. Topik selanjutnya, apa yang dimaksud dengan komunikasi dari mulut ke mulut? Komunikasi dari mulut ke mulut merupakan komunikasi yang dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan pembelian dan menceritakan pengalamannya tentang produk atau jasa tersebut kepada orang lain, sehingga secara tidak langsung konsumen tersebut dapat melakukan promosi yang dapat menarik minat. Contoh, 1. Minta testimoni pelanggan. Sebagai pebisnis, Anda harus selalu mendorong pelanggan untuk memberikan review terhadap produk Anda. 2. Berinteraksi di media sosial. Ketika sebuah brand mulai bergabung dalam percakapan di media sosial, maka brand tersebut membuka kesempatan WOEM masuk. 3. Iklan yang menarik dan unik sehingga orang membicarakan. Topik selanjutnya, kepemimpinan opini. Kepemimpinan opini atau opinion leadership. Kepemimpinan opini merupakan orang pertama yang mencoba produk-produk dan jasa baru yang di luar rasa keingintahuan mereka sesungguhnya. Mereka umumnya adalah orang-orang aktivis di masyarakat, dalam pekerjaan, dan juga di pasar. Menurut Kotler dan Keller 2009/408, opinion leader adalah orang dalam berkomunikasi informal yang berhubungan dengan produk dan menawarkan nasihat atau informasi tentang produk atau kategori produk tertentu. Terima kasih, itulah hasil presentasi kami.